Maksudnya? Maksudnya dia nyatu batanya antara satu sama yang bawah ini. Oh, masih melekat gitu Pak? Ya begitu. Jadi kami bersihkan dulu nanti biar kita lihat apakah dia impactnya gara-gara apa itu. Ada profilnya, ornamennya nggak ada? Atau halus? Profilnya sepertinya wah kurang tahu. Kalau saya nggak bisa identifikasi juga ini ya. Saya cuma bersihin aja. Mungkin nanti diidentifikasi sama beliau. Iya. Belum terungkap sebelumnya, jika tim ekskavasi BPCP Jawa Timur menemukan emas kuno saat penggalian arkeologi tahap 2 situs Gemekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, awal Maret 2022. Tak tanggung-tanggung, 6 lembaran emas berhasil ditemukan arkeolog dari dalam sumuran candi situs Purbakala, peninggalan abad 10 Masehi yang berada di tengah area persawahan tersebut. Tentu saja temuan artefak kuno itu tak diperkirakan sebelumnya, karena sejak awal dilakukan penggalian arkeologi, kondisi sumuran teridentifikasi telah rusak, bekas aksi penjarahan dari pemburu harta karun. Akan tetapi, tim ekskavasi terus membongkar timbunan tanah dan pecahan bata bercampur kerikil. Timbunan material yang mengubur lubang sumuran candi dikupas dan diangkat ke permukaan. Tak hanya itu saja, berharap bisa mendapatkan sisa-sisa benda berharga isi peripi, tim ekskavasi pun mencuci material timbunan lubang sumuran layaknya pencari emas tradisional. Benar saja, saat proses pencucian material tersebut, logam mulia berupa emas ditemukan. Di antaranya, lembaran emas kuno berbentuk trisula, kelopak bunga padma atau lotus, serta serpihan kecil emas lainnya. Tim arkeolog mengidentifikasi jika lembaran emas-emas kuno tersebut merupakan bagian dari isi peripih sisa penjarahan pemburu harta karun yang tertinggal atau terjatuh. Sementara wadah peripih raib tak meninggalkan bekas di dalam sumuran, kecuali tutup peripih yang berhasil ditemukan sebelumnya. Itu pun lokasi temuan berada di luar sumuran. Selain lembaran emas kuno, saat mencuci timbunan material sumuran bangunan suci situs Gemekan, sebuah benda unik menyerupai kristal juga ditemukan, namun benda tersebut dalam kondisi patah. Benda unik ini diidentifikasi merupakan simbol lingga berukuran kecil yang juga biasa tertanam dalam sumuran pada awal dibangunnya candi tempat peribadatan pada era klasik. Jadi dalam sumuran itu ya kita temukan sisa-sisanya, sisa-sisanya daripada apa namanya yang dalam kotak ya di sumuran ya, kita temukan. Tapi tempatnya sudah nggak ada, tutupnya sendiri itu ada kita temukan di luar. Jadi itu adalah sisa-sisa yang terjatuh mungkin pada saat penjarahan. Jadi ada trisula emas ya dan lempengan emas lainnya kecil-kecil, ada berupa daun kayak apa namanya daun padma gitu atau lotus ya, itu selebihnya itu pecahan-pecahan, itu ada 6 semuanya. Bisa difungsi sendiri apa Pak untuk itu, emasnya itu? Itu sebagai peripih toh. Peripihnya. Nah itu peripihnya, dan itu sangat sering ditemukan dalam peripih. Hanya kotak peripihnya sudah nggak ada, hanya tutupnya toh, wadahnya sudah nggak ada. Mungkin ada lambang tersendiri Pak dari trisula itu, dari emas trisula itu? Ada juga yang seperti itu. Jadi kadang-kadang lempengan ya seperti kura-kura yang kita temukan di Kelinter itu diselipkan di antara batu ya. Bisa jadi seperti itu, tapi pada saat kita temukan itu bercampur dengan tanah dalam sumuran. Berarti bukan disisipkan. Berarti keluar dari wadah peripihnya ya? Keluar dari wadah peripihnya? Iya, mungkin lepas karena kecil-kecil kan. Untuk kristal batunya? Batu kristal juga itu sering ada, tapi kita pernah menemukan di Jawa Tengah itu bentuknya adalah yoni, lingga kecil ya, lingga kecil. Tapi ini mungkin karena pecah, jadi kita belum mengidentifikasi secara tuntas ya.
Berbicara tentang peripih, mungkin sebagian dari kita masih penasaran. Sebenarnya apa itu peripih yang kerap ditemukan dalam sebuah sumuran candi bercorak Hindu? Peripih adalah benda-benda tertentu yang ditempatkan dalam wadah, biasanya kotak dari batu, wadah gerabah atau perunggu untuk ditanam di beberapa tempat dalam bangunan candi. Lalu apa isi peripih? Pada umumnya peripih terdiri dari logam mulia, batu mulia, mantra, dan raja. Serta ada juga peripih yang berupa biji-bijian. Dalam hal ini bisa padi, jagung, ataupun kopi. Ada pula peripih yang terdiri dari rempah-rempah seperti kemiri, kayu cendana, biji pala, cengkeh, jinten, serta pinang. Letak peripih biasanya berada di bagian kaki candi yang terdapat sumuran sebagai lambang dunia bawah, tempat kehidupan manusia atau burloka. Fungsi peripih sendiri pada bangunan candi sangatlah penting sebagai tempat ibadah. Peripih merupakan media bagi dewa memasukkan zat inti kedewaannya. Dan bisa dikatakan jika peripih merupakan roh sebuah candi.